Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin bab ke-11 ya, masih bab 11 ya, hadisnya lumayan banyak nih, yaitu mujahadah. Kata lainnya jihad, itu sebetulnya mujahadah itu sinonimnya jihad ya, bersungguh-sungguh, secara terjemah harfiahnya bersungguh-sungguh. Nah, adapun definisinya adalah fatmun nafsi anil ma'lufat wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Luar biasa nih ya definisinya nih. Mujahadahnya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu kan bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, gitu ya, dalam menjalankan agama Islam, dalam menerapkan, mengamalkan ajaran Islam. Nah, mujahadah itu adalah ini berarti fatmun nafsi anil ma'lufat, hentikan, jauhkan dari al ma'lufate, apa yang kahayang jeung garasap, tetap eta ada masalah nama masalahnya di sana, tetap itu yang menjauhkan ya, karena mengikuti al hawa, mengikuti keinginan, kesukaan, kegemaran, itulah yang menghalangi dan menjauhkan dari jalan menuju surga. Nah, artinya kan kalau masih saja apalagi terlalu banyak gitu ya, apalagi terlalu banyak, terlalu sering mengikuti apa yang datang dari dirinya, itulah al hawanya. Nah, berarti kesungguhan beragama itu belum. Berarti kesungguhan beragamanya itu tidak ada kalau demikian. Ya, karena banyak, itulahnya karena banyak sering mengikuti apa yang datang dari dirinya, itulah hal hawa, bukan yang dari Allah. Itu indikasi, berartinya indikasinya kesungguhan seseorang itu di dalam beragamanya itu terlihat dari sana. Ya, kalau terlalu banyak, terlalu sering mengikuti apa yang dari dirinya al hawa, berarti kesungguhan beragamanya itu tidak ada. Karena kalau kesungguhan beragama itu, ya kesungguhan beragama itu artinya bersungguh-sungguh menempuh jalan yang menuju surga. Nah, sementara yang al hawa, apa yang datang dari dirinya sendiri, itulah yang menghalangi seseorang ya dari menuju ke surga. Nah, hadis yang kedua sekarang ya, yang pertama kemarin sangat terasa. Kalau secara redaksinya tidak menunjukkan itu ada mujahadah, tapi dari hadisnya sangat terasa tentang mujahadahnya, yaitu tentang bertakarrub, ya, tentang bertakarrub kepada Allah. Nih hadis yang pertama, yang kemarinnya ya kita ulas sedikit lah. Nah, yang pertama kan Allah berfirman di sini dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa memusuhi waliku, wali itu ternyata kan orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang barang siapa memusuhi orang yang demikian, maka Allah yang akan mengazabnya bahkan sejak di dunia. Nah, kemudian ya tidak ada hal yang lebih Allah sukai untuk seseorang mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan dengan mengerjakan apa yang Allah wajibkan, supaya lebih sampai ke puncak itulahnya. Artinya kalau seseorang melakukan demikian, Allah akan mencintainya. Nah, supaya kecintaan Allah itu sampai ke puncaknya ya, klimaksnya itu, maka tambahlah dengan banyak dan konsisten mengerjakan amalan-amalan yang sunat.
Nah, kurang lebih demikian. Artinya kan jelas di situ ya bersungguh-sungguhlah. Karena puncaknya itu adalah itunya dicintai oleh Allah. Artinya bersungguh-sungguhlah dalam hal tersebut karena akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah mencintai hambanya, boleh kita katakan apa yang tidak Allah berikan. Bahkan surga tertingginya pun oleh Allah akan diberikan. Surga Firdaus pun akan Allah berikan. Segala bentuk kebaikan lah sampai kepada ini mungkinnya kebaikan ya puncak gitunya, puncak kebaikannya itu masuk surga pasti. Kalau untuk di akhiratnya, di dunianya juga sama sebetulnya. Di akhiratnya itu kan masuk surganya tanpa hisab, diberi surganya pun surga tertinggi. Nah itu kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Nah makanya unsur ya bersungguh-sungguhlah untuk hal tersebut. Nah sekarang hadis kedua. Hadis yang kedua nih, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala iza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa iza atani yamshi ataituhu harwalah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada atau tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Nah, hadis qudsi juga berarti nih. Di sini bukan Rasulullah itu bukan sebagai sumber asal dari hadis ini. Rasulullah di sini ini bahasanya Anas bin Malik mengatakan Rasulullah meriwayatkan dari Tuhannya. Berarti ini Allah nih sumbernya, Allah asalnya. Hadis ini Rasulullah itu hanya menjadi rawi, bahasanya disebutnya kalau dalam ilmu hadisnya. Qala, Allah berfirman. Nah isinya ini adalah firman Allah ya, jadi bukan sabda Nabi tapi isinya firman Allah ya, yang disebut dengan hadis qudsi istilahnya. Sebutnya istilahnya ada istilahnya yang demikian, yaitu hadis qudsi. Iza taqarrabal abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi zira'an. Apabila seorang hamba taqarrub, ini taqarroba di iza taqarroba, apabila seorang hamba bertaqarrub, nah artinya mendekatkan diri ya, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu depak. Apa sih satu depak itu bahasa Indonesianya? Satu rentangan tangan. Ya, satu rentangan tangannya dari ujung jari sampai jempolnya. Cobalah gitulah. Rentangkan tanganmu. Nuan. Satu depak bahasa Sundanya sadepa segitu sakitu teh. Ya satu rentangan tangan gitunya. Kalau kita merentangkan tangan artinya Allah selalu lebih nih. Wa iza atani yamshi ataituhu harwalah. Apabila hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatangi orang itu dengan berlari. Nah demikiannya redaksi hadisnya nih.
Sekali lagi nih ya terjemahnya ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW yang mengenai atau tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku mendekatkan dirinya satu depa atau satu rentangan tangan, seukuran satu rentangan tangan. Apabila hambaku mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cara berlari. Nah, demikian nih ya. Ini juga nggak nampak nih. Tidak nampak mukorobah jadi mukorobah tuh mujahadah. Mujahadahnya sebelah mana? Nggak ada kata-kata mujahadah. Tapi mana hadis ini secara umum kembali ke ini, saya ingat ada hadis yang apa namanya termasuk hal yang mendasar nih tentang apa namanya tentang kaitan hubungan lah persisnya. Ada hal yang mendasar nih tentang hubungan Allah dengan hambanya. Boleh kita sebutkan khususan manusia lah. Ini ada hal yang paling mendasar nih antara hubungan Allah dengan manusia. Nah, hadis yang ini Rasulullah SAW bertanya kepada Muadz bin Jabal kalau nggak salah nih ya. Rasulullah bertanya, wahai Muadz, kamu tahu nggak apa hak Allah yang ia harus dapatkan dari hambanya? Dan kamu tahu nggak apa hak hamba yang wajib mereka dapatkan dari Tuhannya, dari Allah? Nah, Muadz menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu jawaban umum tuh dari para sahabatnya, menunjukkan ketawaduan itu. Sahabat sering menjawabnya demikian. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan hak Allah yang wajib ia dapatkan dari Tuhannya adalah diibadahi dan tidak disekutukan. Ini makanya ini saya katakan ini hal paling, bahkan mungkinnya hal yang mendasar nih hubungan antara Tuhan dengan hambanya. Apa hak Allah, demikianlahnya, apa hak Allah? Hak Allah yang wajib dia dapatkan dari hambanya. Artinya hambanya ini wajib menunaikan hak tersebut, memberikannya kepada Allah. Tidak boleh itu tidak diberikan, tidak boleh tidak ditunaikan. Ini hak Allah nih yang wajib dia dapatkan dari hambanya, yaitu diibadahi oleh hambanya dan tidak disekutukan. Ini hal paling mendasar kan, hal paling mendasar nih untuk Allah gitu dari hambanya adalah itu. Nah, sehingga apabila ada hambanya yang syirik, yang musyrik, maka itu adalah pelanggaran paling mendasar. Itu pelanggaran paling mendasar yang dilakukan oleh hambanya, yang Allah tetapkan sebagai pelanggaran paling berat, pelanggaran paling besar adalah Allah disekutukan. Ini hak asasi, mungkin kan ya asas hak asasi itu kan hak yang mendasar yang wajib Allah dapatkan dari hamba-hambanya, ya adalah diibadahi, disembah. Artinya hambanya itu wajib berbakti kepada Tuhannya. Itu kan arti beribadah, menyembah Allah itu artinya berbakti kepada Tuhannya.
dan tidak disekutukan. Ya, makanya musyrik itu Allah tetapkan sebagai pelanggaran paling mendasar dan sebagai pelanggaran paling berat, sebagai dosa terbesar, dengan ketentuan Allah tidak akan mengampuni apabila seseorang mati membawa kemusyrikan. Artinya tidak sempat bertobat, tidak sempat berhenti sebelum matinya, disebutnya mati membawa kemusyrikan, maka dosanya tidak diampuni. Ya, pasti berartinya pasti apabila ada yang mati membawa kemusyrikan harus masuk neraka. Kalau kafir sebetulnya pasti musyriknya, orang kafir pasti musyrik. Tapi kan mereka dinyatakan abadi bukan karena musyriknya, karena kafirnya. Nah, bagaimana kalau ada orang Islam yang musyrik, orang Islam yang melakukan syirik kemusyrikan, sama harus masuk neraka. Tapi tidak abadi. Meskipun tidak abadi kan ini dosa terbesar, hukumannya berat, lama berarti di nerakanya apabila membawa kemusyrikan. Nah, karena dosanya tidak diampuni oleh Allah, Allah tidak mau. Ayat nanti surat An-Nisa ayat seberaha tetenya nu innallaha yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bihi syai'an. Nya An-Nisa sekian lah pokoknya mah. Ribut tuh ayatnya sebentar nih. An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa 48, ya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mau mengampuni dosa apapun selain syirik bagi siapa yang ia kehendaki. Artinya kalau selain syirik ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau syirik, no way. Kalau syirik, itu hal paling mendasar bagi Allah itu ya, paling menyakitkan gitulah bagi Allah kalau Allah disekutukan. Kemudian surat An-Nisa ayat 116 sama bunyinya demikian. Nah, itulah dua lah hanya di dalam Al-Quran nih, ada berapa nih? Ada 7 di sini nih. Ada 7 ayat tapi 2 ada yang jelasnya redaksinya pun demikian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Tuh kan telah berbuat dosa yang paling besar. Nah, kemudian hak hamba dari Allah. Hak hamba dari Allah itu adalah Allah tidak menyiksanya. Hak hamba nih yang wajib, yang harus Allah dapatkan dari Allah adalah Allah tidak menyiksa. Jadi masing-masing ada hak asasinya. Allah punya hak asasi yang harus ia dapatkan dari hambanya. Hambanya oleh Allah diberi hak asasi yang harus ia dapatkan dari Allah, dari Tuhannya. Nah, yaitu yang barusan ya, hak Allah dari hambanya adalah diibadahi dan tidak disekutukan. Hak hamba dari Allah adalah tidak disiksa. Nah, maksud saya dengan hadis tersebut nih, kaitan dengan hadis ini adalah siapa sih yang harus lebih dulu menunaikan haknya? Ya, siapa yang harus lebih dulu menunaikan haknya? Nah, ternyata di banyak hal. Nah, karena secara umum juga nih, secara umum Allah memberi pahala atau Allah menyiksa. Itulahnya Allah memberi pahala atau menyiksa, kan dua-duanya ini karena amal yang dilakukan oleh manusia. Jadi seolah-olah Allah ini baru bereaksi kalau manusianya
Ya, kalau manusia tidak berbuat dosa, Allah tidak akan menyiksa. Kalau manusianya tidak beramal soleh, Allah tidak akan memberi pahala. Nah, artinya Allah menunggu aksi dari manusia. Sehingga ya inilah pepatah, ada aksi, ada. Nah, jadi siapa dulu? Masa Allah memberi pahala dulu? Masa Allah menyiksa dulu? Beramalnya juga belum. Kan tidak demikian. Jadi manusianya dulu. Yang tadi pun manusianya dulu, berarti yang tunaikan hak Allah, dahulukan itu kan hak Allah, nanti haknya pasti Allah tunaikan. Jadi manusia dulunya yang wajib menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Kalau tentang hak asasi yang tadi adalah ibadah dulu, ibadahi Allah. Jangan menyekutukan Allah. Pasti apa yang menjadi hak hamba ini akan diberikan oleh Allah, yaitu tidak disiksa. Nah, secara umum juga tadi demikian katanya. Allah memberi pahala atau Allah menyiksa hambanya itu karena amal. Artinya harus manusianya dulu. Karena Allah tidak akan memberi pahala kalau manusia tidak beramal. Dan Allah tidak akan menyiksa kalau manusianya tidak berdosa. Berarti kan manusianya dulu yang mengadakan aksi. Kemudian Allah bereaksi. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Manusia itu menuntut mana hak asasi saya dari Allah. Kan Allah tidak akan menyiksa. Itu kan hak asasi manusia yang harus mereka dapatkan dari Allah. Sementara manusianya sendiri tidak beribadah, apalagi malah menyekutukannya. Jadi harus dari manusia dulu ya, karena Allah itu sebagai yang memberi balasan atas amal. Banyak juga ayat yang demikiannya. Allah lah yang memberi balasan bagi setiap amal. Nah, ini hadis ini menunjukkan demikian. Allah menyebut hambanya dulu. Iza taqarrabal abdu ilayya, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, barulah Allah membalas. Barulah Allah membalas apa yang dilakukan oleh hambanya. Iza taqarrabal abdu ilayya shibron, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, baru Allah bereaksi, baru Allah memberi balasan atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Di dalam hadis ini Allah berfirman, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya selalu lebih nih, dari Allah selalu lebih. Dari hambaku satu jengkal, aku mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, Allah mendekatkan dirinya lebih, yaitu satu rentangan tangan darinya. Nah, ini maknanya demikian, selalu lebih. Tapi hadis ini dengan redaksi sampai di sana saja, berarti ini juga ada apa namanya? Ini sudah menunjukkannya ada tingkatan, berarti ada orang yang mendekatkan diri kepada Allahnya satu jengkal. Ada juga orang yang mendekatkan diri kepada Allahnya satu hasta. Ada juga yang mendekatkan kepada Allahnya satu rentangan tangan. Yang pasti apa yang dilakukan, tindakan dari Allah selalu lebih dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kemarin juga kebetulannya sudah terungkap, tersinggung juga kemarin. Tersinggung. Ini amat sangatnya menunjukkan kan betapa gitu Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Allah memberi balasan untuk hal kebaikan, untuk amal soleh. Ada reaksi kan tadinya, Allah akan memberi pahala balasan kalau ada yang beramal soleh.
Nah, balasan pahala dari Allahnya seperti apa? Minimal 10 kali lipat kan dari nilai sesungguhnya amal tersebut. Di sini kan digambarkan dengan kalau dari manusianya 1 jengkal, dari Allah 1 hasta. Dari manusianya 1 hasta, dari Allah 1 rentangan tangan. Itu sejalannya semana dengan bahwa Allah itu melipat gandakan nih pemberian pahala, itunya pemberian pahala dari Allah itu lebih dari apa yang diamalkan oleh manusia. Ya, contohnya kemarin kan apabila seseorang beramal soleh nih, yang sebetulnya nilai amal soleh ini 20, balasan dari Allah berapa? Bukan 20, minimal 10 kali lipatnya. Selalu lebihnya dari Allah itu selalu lebih. Tapi nah masalahnya jangan menuntut hak dari Allah sementara kita tidak menunaikan apa yang menjadi haknya. Itu berlaku. Manusianya dulu ya, karena yang secara umum juga tadi sekali lagi nya kan Allah itu memberi pahala atau menyiksa itu karena amal manusia. Kan bukan sebaliknya, Allah menyiksa dulu baru manusianya berbuat dosa, mati balik atau gitu mah. Allah memberi pahala dulu baru manusianya beramal soleh. Bukan, amal pahala dan siksa dari Allah ini adalah sebagai balasan atau reaksi itu dari apa yang diamalkan oleh manusia. Ya, karena Allah tidak akan memberi pahala kalau manusia tidak beramal soleh. Allah tidak akan menyiksa kalau manusia tidak berbuat dosa. Yang satu berarti apa yang didapatkan oleh seseorang dari Allah itu untuk hal kebaikan, tapi ini ya karena untuk dosa ternyata tidak ada yang dilipat gandakan. Nah, ini sangat menunjukkan benar itu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, maha penyayang atas hambanya. Ini yang wajib manusia ketahui dan harus dijadikan ini apanya? Dijadikan image mungkinnya. Apa sih image manusia kalau tentang Allah? Apa sih yang hanya image manusia gitunya, image yang ada pada diri manusia itu kalau tentang Allah atau kalau ingat Allah itu apa? Yang ini yang pokok, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, jangan dulu yang lain. Harus tertanam gitunya di dalam diri manusia itu bahwa katakanlah begininya pada diri seseorang bahwa saya ini memiliki Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Itu salah satu diantaranya bentuk maha Rahman maha Rahimnya Allah itu adalah kalau untuk hal kebaikan Allah akan memberi balasan yang berlipat-lipat dari 10, mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terbatas. Tapi untuk dosa Allah tidak melipat gandakan balasannya. Untuk perbuatan dosanya Allah tidak ada dosa yang dilipat gandakan. Misalnya kalau seseorang melakukan perbuatan dosa yang nilainya 20, maka ya 20 lah, nggak ada balasan dari Allah itu, berarti siksanya itu 50, padahal cuma 20 dosanya. Ini kan menunjukkan betapa Allah itu maha Rahman maha Rahim. Tapi rokaya kurang sudah mah, tapi kenapa gitunya? Berdasarkan beberapa hadis ini ya, kenapa hanya berdasarkan beberapa hadis yang menerangkan bahwa manusia itu malah berdesak-desakan di neraka sampai neraka penuh sesak sementara surga lengang. Betapa manusia itu berartinya amat sangat banyak berbuat dosa, padahal amal solehnya dilipat gandakan, dosa nggak ada yang dilipat gandakan. Keterlaluan. Berarti benar nih kalau Allah berfirman di surat Al-Alaq, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu keterlaluan,
manusia itu melampaui batas. Nah, kembali ini ke hadis ini. Nah, sekarang ini mujahadahnya ini sudah mulai kelihatan sebetulnya. Karena secara teks hadisnya, reaksi hadisnya nggak ada yang menyebut mujahadah. Tapi di sini menunjukkan ada tingkatan. Ada orang yang tak bertakorubnya kepada Allah itu hanya satu jengkal. Ada yang bertakorub kepada Allahnya satu hasta, ada yang lebih dari itu. Nah, itu kan menunjukkan tingkatan. Kenapa si A itu hanya satu jengkal dapat dari Allahnya satu hasta, sementara si B dia takorubnya satu hasta dapat dari Allahnya lebih banyak berarti daripada si A. Satu rentangan tangan. Nah, kemudian di ujung hadisnya, apabila hambaku mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, maka Allah mendekatkan dirinya kepada hamba tersebut dengan cara berlari. Ini semuanya menunjukkan sebetulnya yang dari Allah bagi hambanya selalu lebih dari apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh hambanya. Satu, tanya maknanya, poinnya di sini. Nah, yang kedua nih adanya tingkatan. Ada yang satu jengkal mendekatkan diri kepada Allahnya karena takarubnya. Iza taqarraba, apabila bertakarub mendekatkan diri, kemarin sudah kalau nggak salah, bertakarub kepada Allah itu adalah di hadis yang pertamanya kan ada juga takarub. Di hadis yang pertama nih redaksinya, ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seseorang bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai dibandingkan dengan apa yang aku wajibkan. Nah, kemarin yang sudah dijelaskan juga yang disebut bertakarub kepada Allah itu adalah intinya taat. Nah, maka ketaatan itu ada tingkatannya. Ada yang ketaatannya satu jengkal, ada yang ketaatannya satu hasta, ada yang ketaatannya jarak satu rentangan tangan. Itu menunjukkan ada tingkatan. Kenapa bisa demikian? Kenapa beda-beda? Ya, kenapa beda-beda? Si A satu jengkal nih takorubnya. Takorub di sini taatnya. Taat itu berarti kan mengikuti, melaksanakan apa yang ditetapkan oleh Allah. Yang namanya taat itu kan demikian. Nah, berarti kan di sini ada yang takorubnya dalam arti ketaatannya itu satu jengkal, satu hasta, berbeda-beda. Yang maknanya adalah ketaatan hamba, ketaatan manusia secara umum kepada Allah itu ada tingkatannya. Digambarkan dengan seperti ini, takarrub kepada Allahnya satu jengkal, oh berarti ketaatannya sekian. Kemudian ada yang takarrubnya satu hasta, tuh kan ketaatannya ternyata lebih dari yang sebelumnya hanya satu jengkal. Nah, apa yang membedakannya? Banyak hal. Padahal untuk amal yang sama, pahala yang Allah berikan kepada beberapa pelaku, misalnya amal yang sama nih ya, untuk satu amal, pahala yang Allah berikan nggak akan sama. Ini contoh yang jelas yang ini nih, sebentar ya, ini hadisnya riwayat Abu Daud, kalau nggak salah sudah saya catat nih hadisnya, mudah-mudahan ada nih. Biasa dengan tukang bajigur dia punya. Ini langsung ketemu hadis riwayat Abu Daud nomor, kalau di sini nomornya 675. Terjemahnya saja demikian nih. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya, nih coba perhatikan nih hadis ini nih ya, juga bukan hanya terkait dengan hal ini saja nih, bukan hanya soal berbeda-beda bertingkat-tingkatnya soal ketaatan. Nih Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanya 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengah saja. Jadi juga menunjukkan berartinya nggak ada sebetulnya orang yang betul-betul bisa bulat sempurna sholatnya. Kalaupun dapat pahala itu dari sholat yang dikerjakannya, ada yang dapat 1/10 dari sholat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Misalnya beginilah kita analogikan begini. Sholat itu pahalanya 100. Ini sholat itu pahalanya 100 ya. Lalu si A misalnya, dia mengerjakan sholat, ternyata pahala yang bisa diraihnya itu hanya 10. Padahal sholat itu nilainya 100. Si B hanya dapat 1/9-nya. Si C hanya dapat 1/8-nya. Nah, bertingkat-tingkatlah pahala di sini ya. Padahal hakikatnya sebenarnya pahala sholat itu 100. Nah, kalau Rasulullah SAW apabila sholat 100, beliau bisa itu mendapatkan nilai sesungguhnya dari sholat itu 100. Nah, kalau selain Rasulullah, berapa sih yang bisa terambil itu pahala dari 100 pahala yang kalau sediakan? Paling hanya 1/10. Itu juga sudah sangat baik karena sholatnya dapat pahala. Kan ada yang wailun malah celaka, malah minus, malah nomokan. Itu beramal soleh tapi malah celaka. Nah, ini menunjukkan kan bertingkat-tingkat, ada yang dapat ya kurang lebihnya gambarannya analoginya demikian lah. Kalau nilai sholat sesungguhnya itu 100, nah ketika orang mengerjakan sholat, berapa sih pahala yang bisa diraihnya? Hanya 1/10, berarti hanya dapat 10. Kemudian ada lagi orang yang mengerjakan sholat, ini lebih baik nih, berapa sih? Paling hanya 1/9, 20 berarti. Dan paling hebat itu setengah. Di terakhir Rasulullah menyebut setengah, 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6. Terakhir Rasulullah menyebut setengah. Wah, yang sudah yang paling hebat sebetulnya setengah. Tapi kalau Rasulullah SAW mengerjakan sholat, nah inilah Rasulullah itu sholat yang sempurna. Pahala dari sholat itu betul-betul bisa diraih oleh Rasulullah secara utuh. Nah sehingga, nah kalau kita lihat begininya, kalau Rasulullah SAW itu kan sholatnya selalu berjamaahnya dengan para sahabat nih. Arti sholat berjamaah itu kan mengerjakan sholat yang sama, dikerjakan secara bersama-sama. Ya misalnya berjamaah sholat maghrib kan, imamnya sholat maghrib, makmumnya juga sholat maghrib kan, sholat yang sama kan. Nah Rasulullah SAW kalau sholat selalu berjamaah dengan para sahabat. Mereka sholat yang sama, dikerjakan secara bersama, tapi pahalanya sama nggak yang didapat oleh Rasulullah dan para sahabat? Enggak kan, kata Rasulullah kan hanya 1/10-nya. Bisa jadi ada sahabat yang hanya dapat 1/3, ada yang 1/2. Tambahlah satu lagi, orang munafik ikut berjamaah, dapat apa? Padahal sholatnya bareng, sholat berjamaah. Kalau Rasulullah dengan sholat tersebut, seluruh pahala sholat bisa diraih para sahabat. Nah, beragam lah itunya. Yang pasti setengah sih paling besar. Sementara orang munafik, padahal dengan sholat yang sama, mengerjakan sholat yang sama, dikerjakan secara bersama, orang munafik malah dapat dosa.
Apa sih yang membedakannya gitu kan? Apa yang membedakannya? Banyak hal sebetulnya. Banyak faktornya. Ya kembalilah ke hal yang paling mendasar untuk terkait dengan beramal soleh itu adalah beriman. Kadar keimanan nih yang hal yang paling mendasarnya yang membedakan pahalanya tadi, padahal sholat yang sama. Coba kita lihat kembali lagi. Kadar iman, kadar iman Rasulullah SAW dengan Abu Bakar sama nggak? Jangan tanya siapa yang bisa sebanding dengan Rasulullah. Katanya, wah nggak bisa dibandingkan siapapun dengan Rasulullah SAW. Beda pasti. Nah, itu hal yang paling mendasar yang membedakan pahala itu adalah ya kadar keimanannya beda. Kalau orang munafik malah nggak ada iman sama sekali tapi ikut mengerjakan, dapat apa dengan sholatnya? Dapat dosa. Karena bukan iman gitunya, bukan beriman, bukan karena beriman dia mengerjakan demikian nih si munafik ini, ya dapat dosa dari Allah. Nah, contoh yang lain ya ini ya kalau amalannya apa saja ya sholat berjamaah lah ya, karena sholat berjamaah ini jelas yang bareng gitu kan mengerjakannya hal yang sama, amal yang sama yang dikerjakannya, tapi pahala yang didapat tidak sama. Karena kadar keimanannya beda, nah itu nantinya hal yang paling mendasar adalah kadar keimanan gitu. Nah di mana nanti akan menentukan juga kadar ketaatannya kepada Allah. Kalau orang yang imannya tinggi, kadar keimanannya tinggi, gairah, semangat untuk beribadahnya juga tinggi luar biasa. Tapi orang yang imannya rendah, malas beribadahnya. Ini sangat menentukan ya kadar keimanan ini. Beda lah di mata Allahnya pun. Allah melihat beda nih. Sama-sama mengerjakan iya. Tapi yang satu mengerjakannya dengan gairah, dengan semangat, antusias yang tinggi. Yang satu beri hoream, tapi akhirnya mengerjakan juga. Sama nggak pahalanya? Ya akan sama. Itu tidak akan bisa dipungkiri kalau orang yang imannya tipis, imannya rendah, imannya lemah, emang semangat ibadahnya. Semangat beribadah itu dorongan iman yang kuat gitunya, dari dorongan dari imannya. Nah, orang iman yang dorongannya gitunya kuat untuk ke arah beramal soleh, ke arah taat adalah keimanan yang tinggi. Nah, artinya ininya kalau terkait dengan mujahadahnya gitu hadis yang kedua, nah berarti kan ada yang pertama tadinya ini menunjukkan ada tingkatannya. Karena di sini makna taqarrub itu adalah beribadah nih. Ada yang beribadah kepada Allah hanya satu jengkal, beribadah pasti diberi balasan. Ya balasan dari Allah satu hasta. Nah kalau orang yang beribadahnya satu hasta kepada Allah, balasan dari Allahnya satu rentangan tangan. Itu menunjukkan bahwa dari Allah selalu lebih sebetulnya dari apa yang dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa si A hanya dapat satu hasta dari Allahnya, si B dapat satu rentangan tangan dari Allahnya? Ya karena dari manusianya sendiri yang berbeda. Si A dapat satu hasta dari Allah, dia kan taqarrubnya satu jengkal. Si B dapat satu rentangan tangan nih dari Allahnya karena dia taqarrubnya satu hasta. Nah artinya apabila ingin mendapatkan yang terbanyak, yang terbaik dari Allah, di antara unsur yang mengarah ke arah sana adalah mujahadah. Ya bersungguh-sungguhlah dalam hal bertaqarrub kepada Allah. Kalau yang bersungguh-sungguh mana mungkin hanya memberikan satu jengkal untuk Allah. Ya kalau yang bersungguh-sungguh punya bertaqarrubnya, taqarrub itu kan urusan ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, mana mungkin hanya memberikan satu jengkal. Meskipun itu pun sudah ada hasilnya satu hasta.
Tapi apa mau berpikir begitunya? Atas lah saking cekap. Allah menyediakan surga 100 tingkatan. Surga ada 100 tingkatannya. Kamu malah masuk neraka. Kumaha ieu teh? Ya, padahal surga yang Allah sediakan itu kan sampai 100 tingkatannya surga itu, malah masuk neraka. Atau ketang dari orang yang dapat surga yang paling rendah itu kan justru orang yang paling lama di nerakanya. Ya nu heureuy teh geudeun heureuy tapi geuleuh nu kitu. Heureuy tapi geuleuh. Wios abdi mah di emperan nage seolah di luar nage asal di surga. Coba kalau dia baca orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka itu asalnya kan melihat surganya dari jauh, terus minta apa? Didekatkan. Emang cukup gitu? Setelah dekat kan dia minta masuk. Yos lah abdi mah di emperan lagi cakap dah ketinggali surga. Enggak kan orang ini minta merengek lagi kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah aku ke surga. Ayo. Sana pergi, berlarilah orang ini mendekat ke surga. Setelah dekat terus apa? Padahal dia janji nggak akan minta apa-apa lagi kalau sudah dekat. Tahu di emperan tepan, tetep di luar pagar, meureun di luar benteng surga. Ningali bek ka jero aja, akhirnya kan orang ini minta masuk. Nah ada ya tadi sok anu heureuy itu tapi geuleuh gitu teh heureuy teh. Wios di emperan lagi asal di surga. Iya wae gitu, orang yang seperti ini saja akhirnya minta masuk surga, diberilah jatah surga yang paling rendah. Nah ini kalau benar-benar terjadi ada orang yang hanya di emperan surga, ini paling parah ini parah ini. Melemahkan semangat teh gitu teh kalau benar-benar serta nama biarlah di empernya juga asal di surga. Mau beramal seperti apa kalau di surga itu hanya kebagian di emperannya dengan iman setengah dari besarnya debu saja cukup begitu kan. Orang terakhir yang masuk surga itu orang yang hanya punya iman sebesar debu, akhirnya masuk surga juga. Nah kalau ini merasa cukup di emperna, imannya segede kumaha nya setengah dari yang terkecil ini setengah gitu dari iman yang terkecil. Tidak berhak masuk surga tapi hanya berhak berada di teras surga. Masa demikian? Jauh dari apa yang ininya tentang mujahadah, justru bersungguh-sungguhlah seolah-olah raihlah yang terbaik dari yang Allah sediakan, yaitu surga Firdaus. Masuk surganya tanpa hisab itu kan bisa semua orang. Tapi kan perlu kesungguhan untuk menjadi yang terbaik itu. Masa dengan cara berleha-leha, santai-santai, nggak akan bisa demikian. Di antaranya unsur yang paling mendasar tadi adalah kadar keimanannya. Karena inilah iman ini yang tadinya yang menentukan kenapa sih seseorang ini hanya memberikan satu jengkal untuk Allah. Sementara yang lain memberikan satu hasta bagi Allah. Dan karena pemberian anggaplah hanya persembahan. Karena persembahan mereka berbeda, ya Allah juga akan memberi beda, gak akan sama. Yang memberi satu jengkal dari Allahnya satu hasta. Yang mempersembahkan kepada Allah satu hasta dari Allahnya satu rentangan tangan. Dan akan terus itunya, artinya silahkan manusia ini semaksimal yang mereka bisa, mau satu rentangan tangan kayak mau 1 kilometer kayak kalau dengan jarak gitu kan. Ada yang satu jengkal, ada yang satu hasta, ada yang satu rentangan tangan, ada yang ukurannya senaon lah itulah 1 meter misalnya. Ada yang 10 meter, ada yang 1 kilometer. Bagi Allah silahkan manusia maksimal yang mereka bisa. Dan pasti balasan dari Allah itu tadinya selalu lebih baik, lebih besar dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh manusia.
Nah di sini unsur mujahadahnya adalah apa kita akan merasa cukup untuk mendapat satu hasta sementara ada orang lain yang mendapat satu rentangan tangan. Yang bieu tah atukeun bae di emperan lagi asal di surga. Batur mah orang lain bersemangatnya luar biasa. Apalagi lahnya kalau melihat satu persatu lah, kalaupun tidak seluruhnya. Apalagi kalau melihat satu persatu itu bagaimana para sahabat dulu para sahabat ingin meraih yang tertinggi, ingin meraih yang terbaik, dan semuanya berhasil dengan maksimalnya, semaksimal yang mereka bisa. Karena yang dinilai oleh Allah itu kan ikhtiarnya, usahanya, semuanya maksimal kalau para sahabat. Jadi boleh disebut kalau para sahabat semuanya masuk surga tanpa hisab. Ya karena mereka itu tidak akan merasa cukup. Masa mempersembahkan kepada Allah hanya satu jengkal? Ya nanti balasan dari Allahnya satu hasta. Padahal balasan dari Allah itu kan boleh disebut tanpa batas. Bukan hanya satu tombak, misalnya 1 kilometer, 10 kilometer dari Allah tanpa batas. Nah, berarti di sini adalah soal kesungguhannya kurang, biar bagaimanapun lah jadinya kurang kesungguhannya. Kalau kepada Allah itu hanya memberikan satu jengkal, sementara dia masih bisa untuk memberi lebih, mempersembahkan lebih kepada Allah. Ya, anggaplah itunya di yang keduanya. Itu kan ada orang lain yang mempersembahkan kepada Allahnya satu hasta. Kenapa kita hanya satu jengkal? Apa sih yang kurang? Apa sih yang nggak ada? Kesungguhan. Berarti untuk bab sekarang kan soal kesungguhannya. Eta berarti yang tidak adanya. Kenapa hanya memberikan satu jengkal? Sementara ada yang memberikan satu hasta dan mereka mendapatkan jauh lebih banyak. Ada yang memberikan satu tombak lah misalnya yang lebih dari rentangan tangan gitu. Ada yang satu tombak, ada yang saatnya kalau pakai jarak mah ada yang 10 meter, ada yang 1 kilometer. Orang lain bisa sampai demikian, dari mah sajengkal. Aduh, mana kesungguhannya kalau demikian? Ya kenapa gitunya hanya memberikan, artinya kurang nih kesungguhan berarti. Meskipun memang akan terjadi demikian meskipun akan terjadi demikian, tapi artinya nih yang harus jadi pelajaran untuk bab sekarang ini, apabila demikian artinya nih yang kurang atau yang hilang, yang tidak ada itu adalah kesungguhannya. Itu 5S nomor seberapa itu teh? Nomor 3 itu teh. Kan itu tuntutan wajib kan kemarin juga ayatnya sudah kannya pembahasan mujahadah ini kan diawali dengan ayatnya juga sudah. Allah memerintah, Allah menuntut itu manusia itu untuk bersungguh-sungguh. Meskipun akan terjadi demikian pada akhirnya, bahkan ada kan manusia yang masuk neraka boro-boro bersungguh ibadah. Artinya kan boro-boro mereka itu bersungguh-sungguh beribadah nawai hante mencik orangnya, berbedanya saja enggak, malah berbuat dosa jadinya masuk neraka. Jadi ini untuk ya kedua lah gitu, yang berbuat dosa yang masuk neraka. Ini nih untuk yang beramal soleh. Jadi seolah-olah apa kita akan merasa cukup kalau di sini digambarkannya bertakorub, taat, itu beramal solehnya itu kita anggapnya mempersembahkan hal tersebut itu hanya satu jengkal, apa mau cukup sekian? Sementara kan ada, berarti hadis ini kan menggambarkan ada yang memberikan persembahan kepada Allahnya satu hasta, ada gening batur bisa. Kenapa orang lain bisa mempersembahkan satu hasta sementara kita satu jengkal? Dalam hal ini ya untuk bab sekarang masalahnya adalah orang yang hanya memberikan satu jengkal itu kesungguhannya yang kurang. Ya, kesungguhannya yang ya tidak ada. Tapi ya
tentang apanya? Makanya kan 5S teh kan tahapannya teh iman, ilmu, kesungguhan, maksimal, konsisten. Ini dasarnya yang kurang, iman dan ilmunya yang kurang, maka akan kuranglah kesungguhannya. Akibatnya kalau kurang kesungguhannya, maksimal nggak? Nggak akan maksimal. Konsisten nggak? Moal namanya juga tidak bersungguh-sungguh, nggak akan konsisten. Berarti di dalam takorubnya, dalam beramal solehnya, dalam ketaatannya. Maka kembali lagi ke definisi mujahadah itu adalah bebaskan dari al-hawa, itulah yang menghalangi manusia untuk bersungguh-sungguh. Ya, bebaskan itu dari pengaruh buruk al-hawa, kahayang jeung resep, karena ini yang akan membebani, menghalangi. Kalau ibarat orang mau berlari itu seolah-olah dibebani, itunya diikat ke pinggangnya, lalu di belakangnya itu ada besi. Coba mau lari bagaimana kalau ini beban masih ada? Nah, itu al-hawa itu akan membebani, menghalangi seseorang itu untuk berlari menuju surga. Nah, lepaskan ini nih al-hawanya. Tidak ada kesungguhannya itu, maka kehilangan gitu. Karena ketiadaan dua unsur yang mendasarnya tadi, iman, ilmu, kesungguhan. Mau tahap 3 bagaimana? Kan tahap 1, tahap 2-nya nggak ada. Sebetulnya demikian. Kalau imannya lemah, kesungguhannya seperti apa? Pasti berbanding lurus dengan kadar imannya. Kalau ilmunya lemah, kesungguhannya akan berbanding lurus dengan keilmuannya. Makanya nih iman, ilmu, kesungguhan, sebetulnya ini akan ada tahapannya ya. Untuk bisa bersungguh-sungguh harus dengan iman yang tinggi, kadar keimanan yang tinggi, dengan ilmu, baru kesungguhan sendiri itu akan muncul. Nah, kalau tidak demikian, seorang iso, jangan harap. Makanya hal yang mendasar tadinya, nah padahal kan contoh yang jelas tadi, Rasulullah SAW dan para sahabat sholatnya berjamaah, tapi yang didapat oleh Rasulullah dengan para sahabat kan nggak sama. Kalau ini kan sudah, ini sangat jelasnya karena membandingkannya dengan Rasulullah. Karena tidak akan ada yang jangankan menyamai, kan mendekati saja untuk Rasul itu nggak ada. Kalau Rasulullah setiap sholat kan dapat nilai yang bulat sempurna, kalau umatnya berapa? Setengah itu sudah yang paling baik. Dapat 50 lah gitunya. Dapat 10. Untung masih dapat pahala. Dapat 20, dapat 30, dapat yang paling besar setengahnya. Jadi kalau dengan angka tadinya sholat ini nilai 100, ada nggak yang dapat 75? Nggak ada. Paling besar setengahnya. Dapat 50 itu sudah yang tertinggi. Kalau membandingkan dengan Rasulullah, apa yang membedakan? Tata keimanan dan ilmu. Soal ilmu nih misalnya. Keimanan sudah jelas lahnya, ya Rasulullah mau tidak beriman, sebutnya mau tidak beriman bagaimana? Rasulullah itu sudah dibawa ke surga, dibawa masuk ke surga, dibawa masuk ke neraka. Kalau bagi para sahabat termasuk kita semua, mereka kita ini kan mereka para sahabat dan kita ini dan surga neraka kan kita hanya berita. Kalau Rasul kan sudah melihat, nggak akan sama saksi mata dengan orang yang hanya dapat berita, nggak akan sama. Kemudian tentang ilmunya, karena ini tadi kita membandingkan Rasulullah dengan para sahabat nih ya. Ini hadis tentang ilmu itu Rasulullah menerangkan, aku bermimpi minum susu dari satu wadah besar, terus aku minum hingga seluruh badanku ini penuh dengan air susu tersebut hingga luber, keluar dari ujung-ujung jariku, terisi semuanya nih badan Rasulullah dengan air susu tersebut. Sisanya
Di wadah itu tinggal sedikit diminum oleh Umar bin Khattab. Itu isi mimpinya gitu ya. Nah, para sahabat bertanya, apa maksudnya mimpi tersebut? Rasulullah menjawab singkat, ilmu. Padahal ilmu Umar bin Khattab itu sangat-sangat tinggi. Kalau untuk selain Nabi, Umar bin Khattab ilmunya luar biasa. Umar bin Khattab itu orang yang otaknya jenius, brilian. Einstein mah rendah Einstein mah Umar bin Khattab. Tapi soal ilmunya, hanya satu tetes dibandingkan ilmu Nabi mah. Makanya nggak akan membanding. Kalau jadi sebanding dengan Nabi, gak akan ada. Ilmunya, imannya beda, ilmunya beda. Artinya kadar kesungguhannya kalau dengan Rasulullah gak akan ada yang sama. Tapi kan untuk umatnya setengahnya saja itu sudah top ya berarti. Dalam arti ya jangan ingin sebanding dengan Nabi. Tapi itu kan wajib, itu harus. Ya, kesungguhan itu harusnya. Ini hadis ini seperti ini berartinya soal kesungguhannya. Ada orang yang memberikan persembahannya kepada Allah 1 jengkal, itu dapat balasan dari Allah 1 hasta. Ternyata ada orang yang memberi persembahan kepada Allahnya 1 hasta. Kenapa beda? Dalam hal ini itunya yang membedakan itu adalah kesungguhan dua orang ini tidak sama. Adapun unsurnya unsur yang menentukan untuk hal mujahadah atau kesungguhan itu adalah dua unsur sebelumnya, yaitu iman dan ilmu. Itu menentukan kesungguhan. Mustahil orang yang imannya tipis, imannya rendah, imannya sedikit bisa bersungguh-sungguh di dalam hal beramal soleh, itu mustahil. Nah, sekarang untuk orang yang beriman tadinya, ada orang yang imannya tinggi, antusias, bersemangat. Ada orang yang imannya rendah, merasa terpaksa beramal soleh meskipun akhirnya melakukan juga. Masa pahalanya sama? Ya kan, masa pahalanya sama? Kalau amal yang dilakukannya bisa sama. Ini sedikit lagi nih ada hadis tambahan, bukan hadis tambahan. Hadis lain nih dari ini hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi. Kita baca nih redaksi yang agak yang yang lainnya ada tambahannya. Hadisnya sama. Di riwayat Al-Bukhari dulu nih. Sebentar, ini sudah saya tandai nih. Tukang bajigur geus moal ka mana ya kepanggih namanya. Nah, ini untuk hadis yang ini nih. Kita baca terjemahnya saja nih ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku berada dalam prasangka hambaku, atau aku tergantung kepada sangka hambaku, dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Nah, ini kan yang tidak adanya di hadis yang kita baca tadi. Ini bagian ininya tidak ada nih. Nah, aku tergantung kepada sangka hambaku. Aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika hambaku mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Coba nih oleh Allah diperlakukan begini. Makanya kan harus dari manusianya dulu, Ya, pokoknya ada aksi, ada reaksi lah itu. Pokoknya ada aksi, ada reaksi itu. Apabila hambaku mengingatku, jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, artinya tidak sendirian tapi berjamaah bersama sekumpulan. Apabila hambaku mengingatku dalam kumpulan,
maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Ya teri Allah ngumpulna jeung jeung malaikat Allah. Jika hambaku mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku mengingatnya dalam satu kumpulan yang lebih baik daripada mereka. Nah lanjutannya ke sini sama nih. Jika mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Nah lanjutannya samalah dengan yang hadis ini. Ini riwayat Bukhari juga nih ya. Hanya awalnya ada demikian tadi. Jika aku tergantung kepada sangka hambaku. Artinya begini. Kalau seseorang gitu hamba katanya, kalau seorang hamba bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan memperlakukannya jauh lebih baik daripada sangkaannya. Karena dari Allah selalu lebih ya. Apabila seseorang bersangka baik kepada Allah, maka perlakuan Allah jauh lebih baik dari sangkaannya. Apabila seseorang bersangka buruk kepada Allah, maka perlakuan Allah itu lebih buruk daripada sangkaannya. Allah akan memperlakukan lebih buruknya dari yang disangkakannya. Kemudian riwayat At-Tirmizi ini sekarang ini yang agak redaksi dari hadis yang ada bedanya gitunya, sengaja nih saya pilih, saya tandai nih. Nah, sebentar nih, riwayat At-Tirmizi. Nah, kita baca terjemahnya, agak panjang juga ternyata nih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku tergantung sangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam satu kumpulan, maka aku mengingatnya dalam kumpulan yang lebih baik, yang lebih bagus dari kumpulan mereka. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya satu rentangan tangan. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Nah, ini penjelasannya seperti ini nih. Barang siapa mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Maknanya adalah dengan ampunan dan rahmatnya. Itu yang maknanya seseorang bertakorub kepada Allah satu jengkal, maka Allah bertakorub. Nah, kalau manusia kan takorub kepada Allahnya dengan cara taat, dengan cara beribadah. Nah, terus Allah bertakorub kepada manusianya dengan cara apa? Yaitu memberikan ampunan dan kecintaannya. Kalau dari manusia kepada Allah bertakorubnya itu dengan cara beramal soleh, sebutnya dengan cara taat, beribadah, beramal soleh. Ini maknanya di riwayat At-Tirmizi ini. Nah, sementara Allah yang dimaksud dengan Allah mendekat kepada orang itu. Nah, yang dimaksud adalah Allah memberikan ampunan dan kecintaannya. Nah, kemudian apabila hambaku mendekatkan, ada yang memaknai apabila hambaku mendekatkan kepadaku dengan ketaatan kepadaku dan apa yang aku perintahkan, maka aku akan bersegera kepada orang itu dengan ampunan dan rahmatku. Nah, karena itu ini terkait nih dengan ayat. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Itu terjemah ayat. Nah, terkait dengan ayat ini ternyata hadis tersebut, yaitu surat Al-Baqarah 152. Uzkuruni azkurkum. Ya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepada kalian.
Nah, kata uzkuru, ingatlah kepadaku, yaitu dengan ketaatan kepadaku. Jadi yang orang yang disebut mengingat Allah itu yang seperti apa? Dan mengingat Allah, mengingat apanya, bukan zatnya. Yang disebut mengingat Allah itu adalah dengan ketaatan kepadaku, maka aku akan mengingatmu dengan ampunanku. Tadi ini At-Tirmidzi-nya ada penjelasan demikian nih di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi-nya. Satu lagi lahnya, dua hiji ini itu jam kerusuhan, wah ditinggal itu. Ini hadis riwayat Ahmad nih yang nih tambahannya nih ya, dengan riwayat yang berbeda. Mana nomor nanti? Sebentar nih. Mana tuh hadis nanti deh? Malah tidak ada lagi. Oh, yang ini nih. Dari Abu Hurairah, hanya sama nih, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku tergantung kepada sangka hambaku. Tadi samanya dengan satu jengkal, satu hasta. Nah, kalau yang ini dengan seperti ini redaksinya. Tadi redaksinya itu sampai apabila ia berjalan mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat dengan berlari dengan membawa anugerah dan karunia untuknya. Ini di dalam riwayat Ahmad redaksi demikian. Apabila seorang hamba mendekat kepada satu jengkal, maka aku memberinya satu hasta. Apabila apabila mendekat dengan cara berjalan, aku mendekat kepada dengan cara berlari. Nah, di sini membawa, bahasa Arabnya apa ya? Al-mannu wal fadlu. Al-mannu mah tanpa tidak terbatas kenikmatan. Allah, apabila seorang hambaku intinya akan bertakarub kepada Allah, maka inilah balasan dari Allah. Kalau di hadisnya kan disebutkan dengan takarub, Allah juga takarub. Manusia mendekat, Allah juga mendekat. Itu kan di redaksi yang tadi. Nah, di sini maksudnya apabila hambaku taat kepadaku, maka inilah yang tadi Allah memberi satu hasta kah bahasanya, Allah mendekat dengan berlari, yaitu membawa al-mannu wal fadlu, segudang muncul orang masuk abrag bahkan tak terhitung kenikmatan, wal fadlu dan anugerah dan keutamaan. Itu redaksi Ahmad. Satu lagi ini ya, riwayat Ahmad hiji terakhir ya, nomor seberapa itu? Baru di tangan itu. Kelak-kelana dina Ahmad mah jadi hese isi gitu sebenarnya nyirian. Mana tuh di hadisnya? Iya itu kemajigurna ini tuh di cirian sakit tuh guys, menang nyirian itu kumaha itu malah hilang lagi, padahal nomornya sudah dicatat lagi. Kurang lebih sama malahnya, hanya ada perbedaan redaksi sedikit. Nah, kembali ke masalah pokoknya gitunya, artinya jangan merasa cukup benar. Bertakarub satu jengkal pun ada balasan dari Allah, tapi jangan merasa cukup hanya memberikan satu jengkal. Karena bolehlah, lihatlah orang lain, ternyata ada yang mampu memberi satu hasta. Dan tentunya kan semakin sebutnya berarti kan semakin tinggi ketaatannya, semakin banyak ibadahnya, ya pastilah pemberian dari Allah pun akan semakin
banyak. Bahkan ya, terkait dengan hal tersebut, balasan tertinggi terbaik dari Allah pun oleh Allah akan diberikan kepada siapapun, ya, kepada semua orang. Kesempatannya Allah buka secara merata, artinya semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih yang terbaik. Ya, tapi kan untuk sampai kepada hal tersebut, ya persembahkanlah kepada Allah yang tertinggi, yang terbaik, dan itu amat sangat membutuhkan kesungguhan. Nah, teruslah hadis yang kedua, itu artinya tentang al-mujahadah.